Sampuraga. Di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Mandaling Natal, ada kisah tentang Sampuraga. Konon cerita ini adalah kisah yang melegenda dari dahulu sampai sekarang. Letak wilayah geografisnya sangatlah indah, dikelilingi gunung dan perbukitan hutan yang luas dan dialiri sungai Batang Gadis. Konon katanya Sampuraga berasal dari Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas sekarang. Di sana terdapatlah kampung yang indah, desa yang dikelilingi sebagian perbukitan dan padang ilalang yang luas. Di sanalah Sampuraga berasal. Ia lahir dan dibesarkan ibunya. Singkat cerita, ayahnya telah meninggal dunia. Jadi Sampuraga anak yatim dan ibunya janda. Sebagian penduduk sekitar desa ada yang bekerja sebagai petani, berkebun dan beternak. Namun Sampuraga dan ibunya tidak memiliki pertanian dan kebun. Mereka hanya bekerja sebagai buruh orang lain. Tiada terasa Sampuraga kecil hidup dengan ibunya kurang berkecukupan. Bahkan bisa dibilang tidak mampu. Sampuraga kecil mulai tumbuh besar seiring waktu berjalan. Kehidupan sehari-harinya membantu ibu di ladang, mengambil kayu bakar, bertani. Apapun dikerjakan Sampuraga membantu ibunya yang sudah tua. Begitulah sehari-harinya Sampuraga membantu ibu yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Hanya dialah yang bisa diandalkan. Apalagi ibu terkadang sakit, hanya dia yang bisa diandalkan sang ibu. Sampuraga adalah anak yang jujur dan terpercaya, yang sangat sayang pada ibu. Dia juga orang yang tampan, tinggi besar. Sampuraga banyak disukai para gadis desa. Tapi karena dia orang miskin, banyak orang tua para gadis kurang berkenan apabila Sampuraga mendekatin dan berteman dengannya. Terkadang setiap malam saat istirahat, ia selalu menghibur ibunya. Kala susah dan senang, hari-hari pun berlalu. Pernah pada suatu malam Sampuraga berhayal berkeinginan menjadi orang sukses supaya bisa membahagiakan ibunya. Namun, itu hanya hayalannya saja, mana mungkin. Dalam hatinya, pernah ia berniat untuk pergi merantau, mencari kehidupan yang layak, buat masa depannya seperti orang lain yang pernah sukses merantau di kampungnya. Dengan memberanikan diri, ia berbicara pada ibunya. Oma, ada yang dekolatku di rumah. Dari luar di rumah, agak kayak mengarantau, Ma. So kehidupan tak lebih baik, Ma. So bantu, Ma. Tadi Amang mengarantau. Tadi Amang gak mengarantau, Amang. Tega mau Amang meninggalkan rumah sada awam, Amang. Ibu Amang main rumah, Amang. So bisa membantu Uma, menolongi Uma. Susah hidup tau, Ma. Doa Uma sukses, Ma. So kita nak minum Uma, so bantu Uma, susunan kita Uma. Uma Amang sinuantu lah sama Amang, mula narong ko Amang ni Amang. Tapi Amang mulai magigit mo Amang jadi Amang. Mesti memang mudah-mudahan sukses ko Amang na anak ko Sampuraga. Terima kasih Uma, terima kasih Uma, terima kasih Uma, orang-orang kutu Uma. Begitulah pembicaraan sang anak dengan ibu tercinta. Dengan berat hati sang ibu merestui kepergian sang anak Sampuraga. Dengan perasaan sedih tanpa terasa meneteslah air mata keduanya, ibu dan Sampuraga. Sungguh sedih sekali perpisahan seorang ibu dan anak kesayangan sekian lama bersama akhirnya berpisah demi harapan masa depan yang bahagia. Dengan mendapat restu sang ibu, akhirnya Sampuraga berangkat ke kota yang jauh, ke Mandaling Natal, yang konon katanya Manadaling adalah kota kaya dan maju, tempat yang cocok buat mencari kerja ataupun peruntungan. Aku pergi, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati anakku Sampuraga. Penuh haru dan tangis yang tak terbendung lagi si Sampuraga dan ibunya. Pergilah Sampuraga menuju Mandaling Natal tujuannya, karena Padang Bolak Sipirok, Sibuhuan letak geografisnya bertetangga dengan Mandaling antara pegunungan yang berlapis. Sampuraga bersama teman sahabatnya yang membantunya membawa ke kota. Beberapa hari kemudian Sampuraga tibalah di Mandaling yang sekarang Madinah, Mandaling Natal. Dia bersama temannya sampai tepat di pasar. Di sana ia rehat sejenak. Sampuraga bersama temannya duduk di tepian warung kopi. Di saat bersandar berjumpalah ia dengan saudagar kaya orang asli Mandaling yang biasa disebut orang warga di sana sebagai toke ataupun bos. Si toke berkata, Assalamualaikum, Amang. Alak dia Amang. Awadong palang bola ku
udah. Iso guarmu amang, lak dia amang. Udah lak padang bola, warku Sampuraga. Udah gemarang tutison, menjadi kareja udah. Rado Sampuraga kareja do tuda, kareja mardagang. Tapi pengeduanku amang, jujur ko amang, terpercaya ho amang. Uli gi amang 3 bulan amang dah. Mula deges kareja mu amang. Angkat ku amang jadi dengan anggota perbincangan antara Sampuraga dan Oke saudagar kaya itu, diterimalah Sampuraga bekerja dengannya. Singkat ceritanya mulailah Sampuraga berdagang ikut dengan saudagar kaya itu. Sampuraga sabar mengikuti saudagar kaya itu. Ia jujur dan tanggung jawab. Seiring berjalan waktu, ia pandai berdagang mengambil hati para pembeli dan langganan. Diam-diam Tok salut melihat kerja keras Sampuraga. Waktu berlalu 3 bulan lebih Sampuraga melewati waktu dengan sabar. Ia membuat sang Toka senang dan bangga karena usaha mereka makin besar dan kaya. Akhirnya sang bos berniat menikahkan Sampuraga dengan putri sematawayangnya, putri yang cantik. Sebenarnya putri sang Toke sudah menaruh hati pada Sampuraga sekian lama. Ia diam-diam suka dengan Sampuraga. Akhirnya terwujudlah keinginannya ingin hidup bahagia bersama Sampuraga. Beberapa hari kemudian diadakanlah pernikahan keduanya. Alangkah senang hati mereka berdua dan warga pun antusias menghadiri dan memeriahkan acara pesta tersebut. Acara pesta pernikahan itu sudah tersebar luas sampai pelosok Siabu Padang Sidimpuan dan seluruh Tabaksel umumnya ataupun yang disebut sekarang wilayah Sumatera Utara. Di balik kebahagiaan kedua mempelai, memang sudah jauh-jauh hari teman Sampuraga pulang kampung, sembari memberitahukan acara pernikahan anaknya Sampuraga yang diadakan lebih 2 hari itu. Oh bau, mebege bau do pernikahan si Sampuraga. Bahasa ona ia get menikah mengadakan pesta bau acogot. Betul bau do ia akan menikah bau. Nado butuh kabar na iya get menikah amang, andi get pesta amang. Kasi kunya dia amang, aduh maknya amang. Tak nak lupa ya lo amang. Bau na hebat mabaya si Sampuraga, usang kamay dokunya di bau. Jadi mau bau sampai memulak tu sia bau. Terima kasih amang dah. Singkat cerita berinisiatiflah ibunya Sampuraga memberanikan diri pergi ke Mandailing sendirian dibantu orang kampungnya. Sembari kadang di tengah jalan ia menangis mengingat semua kenangan bersama makanya dan kadang bertanya dalam hatinya kenapa aku ibunya tak diingat dan diundangnya. Ia terkadang menjawab dalam hati mungkin dia lupa, aku akan menyusul ke sana. Hari pun ia lewati sampailah ia di Mandailing tempat anaknya Sampuraga disirambas. Dekat dengan Panayabungan, ia melihat begitu meriah pesta pernikahan anaknya Sampuraga sambil bertanya dalam hati, apakah benar ini pesta Sampuraga anakku? Sambil bertanya ia pada warga desa, apakah ini pesta anakku Sampuraga? Menjawab satu warga Olo ibu. Dengan semangat sang ibu menghampiri hulu balang penjaga pesta. Apakah benar ini pesta Sampuraga anakku? Menjawab hulu balang iya. Nenek siapa ya? Aku ingin melihat Sampuraga anakku. Menjawab hulu balang anakmu Sampuraga. Sampuraga anakmu nenek. Mana mungkin nenek Sampuraga anakmu nenek. Pergi sana nenek, pergi sana nenek. Bikin malu aja sama Raja Sirambas. Diusirlah si ibu Sampuraga dari acara pesta anaknya. Namun ia masih terus berusaha masuk ke pesta dan memohon meminta nasi dan minum karena hausnya. Amang, mengirim amang indahanmu ya amang. Sama pitasmu ya amang, namanya lala amang, hausnya lala amang. Tolong amang. Gak ada minum, gak ada nasi, kami pun belum makan. Kalau mau minum pergi sana, di saat semua berpesta menikmati perayaan yang meriah itu, terkejutlah mereka mendengar dan menyaksikan kejadian saat kedatangan ibu Sampuraga. Kan warga desa tidak mengetahui yang terjadi sebenarnya. Dan akhir yang ditunggu-tunggu, berjumpalah ibu dengan Sampuraga berhadapan berdua Sampuraga dengan istrinya. Ibunya berkata, oh Sampuraga anakku, lihat mereka melarangku berjumpa denganmu. Beritahu mereka bahwa kau adalah anakku. Sungguh tega mereka menghinaku. Kata sang ibu pada Sampuraga. Sampuraga menjawab, anakku, kapan kamu jadi ibuku? Kamu bukan ibuku, ibuku sudah tiada.
Sudah meninggal? Oh, bukan ibuku. Pergi, pergi, pergi. Timpal Sampurga ketus. Si ibu berkata, ya Allah, kenapa bisa begini semua anakku yang kusayang berubah tidak seperti dulu. Warga pun heran, ada apa ini? Saling bertatapan satu sama lain. Heran kebingungan, apakah ini benar atau gimana? Oh, anakku Sampuraga. Ibunya Sampuraga heran sejadi-jadinya yang dikiranya membela dan menolongnya rupanya tak seindah yang ia harapkan. Oh anakku, Sampuraga anakku. Dari lahir kamu kutimang kujaga kusayang menyuspimu Sampuraga, sungguh tega kau anakku menghinaku. Bahkan di depan orang banyak diko mengusirku. Sampuraga menjawab lagi, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah mati, lihat aja pakaianmu. Kumuh lusuh tak pantas aku anakmu. Si istri membantu menjawab, kalau memang dia ibumu Sampuraga, bagiku tak apa toh, kita kan harus sayang pada seorang ibu. Si Sampuraga menjawab lagi, bukan dia bukan ibuku. Pergi, pergi, pergi. Ia Sampuraga mengusir ibunya. Di depan orang banyak di keramaian pesta. Ibu Sampuraga sudah tak tahan lagi, apalagi ia sudah tua. Bercampur aduk semua di pikirannya. Kenangan-kenangan bersama Sampuraga dari kecil hingga ia dewasa, yang diajarinya bicara bahkan menghinanya. Sungguh sedih-sedih ekali persasaan ibunda Sampuraga. Sampuraga menjawab sekali lagi, mana buktinya aku anakmu? Kau anakku, ada tanda lahir di belakang punggungmu. Tidak ada timpal sang anak. Karena tak tahan lagi akhirnya ibu Sampuraga menangis sejadi-jadinya. Bukannya tangis bahagia, malah sebaliknya. Karena nggak tertahan lagi berdoalah ibu Sampuraga dengan menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa seperti ini? Apa salah hamba, naku yang kusayang, berbuat seperti ini? Apakah karena silau dunia ini? Dia malu punya ibu, seperti ku ibu Sampuraga berdoa di depan orang banyak di pesta. Berilah anakku pelajaran. Ibu Sampuraga diusir dari pesta. Ibu Sampuraga pun pergi pulang dengan sedih bagai petir di siang bolong. Ibunya pun pergi. Entah mengapa nggak berselang lama tiba-tiba ada suara gempa. Duar, duar, duar. Hujan lebat dan deras sekali. Warga heran, ada apa ini? Kucar-kacir semua tunggal langgang. Tolong, tolong, tolong. Suasana mencekam pada waktu itu. Ada kilatan petir menyambar. Gempa dan hujan lebat, semua warga tenggelam hanyut dan entah kemana. Sampuraga yang malang malu punya ibu tak tahu diri dan sangat menyakitkan bila bicara dengan seorang ibu dan tak punya hati. Akhirnya karena kesombongannya ia hancur akibat salahnya sendiri. Ia berucap, ibu, 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 maafkan anakmu, ibu. Namun apalah, semua sudah jati bubur dan hancurlah semua, tak bersisa hanya tinggal cerita dan kenangan. Hanya satu tanda bukti dan sejarah yang kini ada, yaitu berupa kolam air panas yang mendidih sampai sekarang kini disiram bas Panyabungan, tidak jauh Dokter Padang Sidimpuan. Semoga cerita ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan melawan pada ibu. Danab tidak boleh durhaka. Sayangilah ibu jika masih ada. Jalani hidup ini. Jangan gara-gara keinginan kita orang tua kita salahkan. Cari sendiri. Jangan berharap lebih. Jujur pada diri sendiri, apalagi sama pasanganmu. Perempuan lebih suka lelaki jujur terbuka, begitu juga sebaliknya. Jangan malu saat keadaanmu, jangan berbohong, rezekimu akan lancar. Kebohongan yang kau ucapkan akan menyelamatkanmu sementara dan merugikanmu selamanya. Sekian kisah cerita Sampuraga ini, semoga ada hikmahnya. Banyak bersyukur, sholat dan berdoa. Juga berusaha jangan susahkan orang tuamu. Apa yang bisa kamu bantu ya dibantu, baik doa, materi, tenaga. Bila ada kurang berkenan, sabar, keluar jati suasana tenang. Terima kasih pada penonton, like dan subscribe ya. Semoga kalian para penonton mudah rezeki dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Salam dari saya Rizky Jumuah, Ramul Tazam, Kota Padang Sidempuan, Silandit. Salam Sumatera Tenggara, berkah dan sejahtera, amin.